Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar setiap saya upload video kalian mendapat notifikasinya dan agar video ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Ingat, like ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 5 tema 1 organ gerak hewan dan manusia. Subtema 3 lingkungan dan manfaatnya pembelajaran 6. Setelah melihat proses produksi dan telah memilih beberapa gerabah yang ingin dibeli, Ayah mengajak Lani pulang. Ayah Lani dibantu Kak Soleh membawa dan memasukkan gerabah-gerabah yang sudah dibeli ke dalam mobil. Lani ingin sekali membantunya, tapi ayahnya melarang. Lani, kamu tidak usah membantu membawa gerabah-gerabah ini ya. Ukuran gerabahnya besar dan juga berat. Kamu nanti tidak kuat, kata ayah Lani. Benar, Dik. Nanti kamu bisa terkilir karena tidak kuat membawa gerabahnya. Tambah Kak Soleh. Baik ya, terima kasih Kak Soleh atas nasihatnya, kata Lani. Memang benar agar terhindar dari cedera pada organ gerak kita, tulang dan otot, maka kita harus berhati-hati dengan setiap gerakan dan kegiatan yang kita lakukan. Kita jangan sampai membebani kerja organ gerak kita dengan gerakan-gerakan dan beban-beban di luar batas kemampuannya. Jika terjadi cedera atau gangguan pada organ gerak kita, maka kita sendiri yang akan rugi. Kita akan merasakan sakit dan tidak bisa melakukan gerakan dan kegiatan sebagaimana mestinya lagi. Oleh karena itu, kita harus menjaga organ gerak kita dengan sungguh-sungguh. Mari kita jaga organ gerak kita, teman-teman. Kita harus berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Ayo berlatih. Sistem organ gerak manusia juga bisa mengalami gangguan atau kelainan. Faktor-faktor penyebab gangguan dan kelainan antara lain disebabkan oleh kebiasaan yang salah, pola hidup yang salah, atau bisa pula karena pembawaan sejak lahir. Pernahkah kamu mengalami gangguan kesehatan yang berkaitan dengan anggota gerak? Jika pernah, bagaimana aktivitas yang kamu lakukan? Terganggu bukan? Nah, oleh karena itu, jagalah kesehatan organ gerakmu. Berikut ini cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak kita. Ini ada beberapa masukan ya, tambahan informasi bagi kalian agar kalian menjaga organ gerak kalian. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu di sini pada halaman 181, ayo mengamati. Apa yang akan terjadi jika orang melakukan gerakan-gerakan atau sikap-sikap seperti pada gambar ini? Pada gambar yang pertama ini ada seseorang perempuan yang sedang membaca buku dengan posisi tiduran. Nah, ini akan membuat tulang punggung terasa sakit dan bisa sakit mata juga ya. Yang kedua, membawa beban berat di punggung. Ini tulang punggung membengkok ke belakang. Ini ada pada halaman 181 ya. Lalu tidur di sofa. Nah, tidur di sofa ini saat bangun leher akan terasa kaku karena seperti salah bantal tadi ya. Yang keempat ini adalah tulang belakang bengkok ke samping. Ada yang tahu istilah tulang belakang bengkok ke samping itu namanya apa?
Ya, namanya skoliosis. Pada pembelajaran kemarin kita sudah sempat mempelajarinya. Yang terakhir, ketika naik dan turun tangga, ini akan membuat tulang punggung bengkok ke belakang atau ke depan. Kurang lebih seperti ini ya. Mungkin ketika teman-teman memiliki pemikiran lain atau ide lain juga tidak apa-apa, tidak harus sama kok dengan saya. Kurang lebih seperti ini. Ayo berdiskusi. Buatlah kelompok diskusi untuk mempresentasikan berbagai kelainan atau gangguan pada tulang dan otot manusia. Jadikan patung-patung dari tanah liat tentang kelainan tulang dan otot manusia yang telah kamu pelajari sebagai peraganya. Lakukan presentasi secara bergantian. Selama presentasi berlangsung, berikan kesempatan pada kelompok lain untuk memberikan tanggapan, pendapat, maupun masukan. Pada akhir kegiatan, susunlah sebuah kesimpulan hasil diskusi. Tulislah pada kolom berikut. Nah, kolom ini ada pada halaman 182 ya. Ini bisa kalian sesuaikan dengan saran atau hasil diskusi teman-teman kalian. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, ini bisa kalian kerjakan ketika kalian sudah melakukan diskusi. Lalu, menjaga kesehatan organ tubuh termasuk organ gerak sebenarnya dapat dilakukan sejak kecil, bahkan dapat dilakukan ketika masih dalam kandungan, yakni melalui penerapan gaya, pola hidup, serta pola makan yang sehat. Ada baiknya penerapan pola hidup sehat ini diterapkan sejak kecil, sehingga akan menjadi kebiasaan saat anak sudah beranjak remaja atau dewasa. Pola hidup sehat dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan tubuh, lingkungan, dan makanan. Melakukan olahraga teratur, serta penerapan disiplin latihan. Dengan demikian, niscaya kesehatan akan selalu terjaga hingga tua. Mari kita sama-sama jaga tubuh kita ya teman-teman, jaga kesehatan kita. Lalu di sini ada bacaan, bocah terkuat di dunia, pemecah rekor. Wow, keren ya. Biasanya, seorang anak kecil sangat senang menghabiskan waktunya untuk bermain dengan teman-teman sebayanya. Tetapi berbeda dengan Giuliano Stron. Sejak umur 2 tahun, sudah diajak ayahnya ke tempat gym. Pada awalnya, dia hanya melihat-lihat sembari melakukan latihan kebugaran tanpa melakukan aktivitas dengan beban. Namun, sejak berumur 3 tahun, sudah mulai berlatih dengan beban berat, namun tetap selalu diawasi oleh ayahnya. Umumnya, tubuh seorang bocah kecil yang masih di bawah umur belum memiliki otot yang kekar layaknya seperti pria dewasa. Tetapi hal tersebut berbeda dengan Giuliano Stron. Tubuhnya sudah seperti binaragawan. Sekujur tubuhnya sudah dipenuhi dengan otot-otot yang besar, apalagi jika dia merenggangkan setiap bagian tubuhnya. Akan nampak benjolan-benjolan otot di sekujur tubuhnya, seperti pada gambar ya. Untuk mencapai tubuh yang sedemikian kekarnya, dia melakukan latihan angkat beban 2 jam sehari bersama dengan adiknya. Olahraga ini dikenalkan kepada mereka sejak berumur 2 tahun oleh ayahnya, Lulian, yang tentunya juga mendapat izin dari ibunya, Ileana. Keduanya pun telah menguasai teknik flag atau bendera.
Teknik ini mengharuskan mereka berpegang dua tangan pada tiang dan mengangkat kedua kakinya sejajar dengan kedua tangan, layaknya bendera yang sedang berkibar pada tiang. Tentunya dengan kondisi tubuh yang kuat sepertinya, mudah saja baginya untuk melakukan gerakan tersebut. Ayahnya menginginkan anak-anaknya melakukan latihan angkat beban dan mendorong untuk memiliki tubuh yang kekar, bak binaragawan. Bukannya tanpa sebab, ayahnya terinspirasi oleh mantan atlet binaraga dunia yang juga bintang film laga, Arnold Schwarzenegger. Saat ini idolanya tersebut menjadi gubernur California, Amerika Serikat. Tubuh dia memang luar biasa, meskipun besar dan kekar, tetapi juga lentur. Dia juga memiliki bentuk otot perut yang sangat bagus. Ayah Giuliano Stron memastikan bahwa program latihan yang diberikan kepada anaknya sama sekali tidak membahayakan. Dia selalu mengawasi. Bahkan sampai sekarang pun, meskipun sudah mahir dengan berbagai peralatan gym, tetapi dia tidak pernah membiarkan putranya berlatih sendiri. Jika putranya sudah terlihat bosan atau jenuh berlatih, dia segera menghentikan latihan dan membawanya keluar untuk bermain. Dia sendiri mengaku bahwa dia tidak merasa terbebani dengan program dan jadwal latihan yang telah ditetapkan ayahnya. Di waktu senggang, dia suka menonton film kartun dan melukis. Meskipun dia sudah terkenal, tetapi dia masih bisa bermain dengan teman sebayanya. Dia tidak tampak berbeda dengan anak-anak sebayanya, tetapi siapa sangka bocah ini telah memecahkan rekor dunia, 2 buah rekor sekaligus. Dia yang berasal dari Roma, Italia ini juga diklaim sebagai binaragawan termuda dan terkuat di dunia. Hebatnya lagi, dia mampu melakukan push up di atas botol seperti pada gambar. Rekor pertama yang dipecahkan adalah berjalan dengan tangan tercepat sambil mengempit bola pemberat di antara kedua kaki. Adapun rekor keduanya adalah melakukan air push up terbanyak. Air push up adalah push up yang dilakukan dengan cara kaki yang diangkat ke udara. Dia berhasil melakukannya jauh lebih banyak dibandingkan lawannya. Bahkan lawan-lawannya tersebut ada yang lebih tua darinya. Meskipun banyak meraih prestasi, dia juga mendapat banyak kecaman karena dianggap latihan binaragawan untuk anak belum pantas untuk dilakukan, apalagi di usia yang masih mengalami pertumbuhan. Namun, ayahnya menampik kecaman tersebut dengan mengatakan bahwa latihan yang dilakukannya aman dan di bawah pengawasan seorang ayah. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dari sini dapat kita lihat bahwa Giuliano itu bersungguh-sungguh dalam latihan sehingga dia bisa mendapatkan otot yang kekar. Nah, pada bacaan tadi itu ada berapa paragraf teman-teman? Iya, ada 11 paragraf. Masing-masing paragraf kita akan mencari ide pokok. Apa sih ide pokok dan gimana sih cara mencari ide pokok? Pada pembelajaran sebelumnya, khususnya pada subtema 1 ataupun pada pembelajaran 1 subtema 3, saya sudah sempat menerangkan bagaimana cara mencari ide pokok. Dan apa sih itu ide pokok? Saya sudah sempat menerangkan ya.
sudah sering sekali saya terangkan, jadi di sini saya tidak mengulanginya lagi. Ide pokok itu gagasan utama, atau kata lain yang mudah difahami adalah suatu titik permasalahan dalam paragraf tersebut. Ini paragraf 1, 2, dan 3. Lalu 4, 5, 6, 7. Nah, ini ada pada halaman 185. Kak, bentuknya kok nggak kolom seperti pada halaman 185? Iya, saya bentuk seperti ini agar tulisannya lebih jelas, teman-teman. Lebih mudah dibaca. Paragraf 8, 9, 10, 11. Nah, ide pokok dari paragraf 11 adalah meskipun dia banyak meraih prestasi, namun juga mendapat banyak kecaman. Wah, begitu ya ternyata ceritanya. Ayo berkreasi. Menarik sekali membaca bacaan tadi ya teman-teman. Namun akan lebih menarik lagi jika isi bacaan di atas disajikan ke dalam sebuah komik. Tentu kamu akan lebih mudah memahami pesan dan informasi yang disampaikan. Apa sih komik itu? Apa saja sih ciri-ciri komik? Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah sempat mempelajari apa komik dan ciri-cirinya. Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Nah, biasanya komik itu juga ada tulisannya untuk memperjelas gambar ya. Lalu ada ciri-ciri, hadir untuk memberikan cerita, proporsional, menggunakan bahasa percakapan, biasanya bersifat kepahlawanan, menggambarkan tabiat secara sederhana, menyediakan humor. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini ada pada halaman 186. Untuk lebih detailnya, lebih jelasnya ada pada halaman 176. Di situ ada ciri-ciri komik ya, secara lengkap. Di sini saya singkat menjadi seperti ini saja, karena agar muat dalam kolom ya. Ingat, ketika kalian ingin mencari tahu lebih dalam ciri-ciri komik, itu ada pada halaman 176. Nah, sekarang giliranmu membuat komik. Buatlah komik yang menarik berdasarkan bacaan bocah terkuat dunia pecahkan rekor. Kamu juga boleh menggambarkan ceritanya. Tetapi yang menjadi tokoh utama tetap Giuliano Stron. Nah, seperti ini ya teman-teman contohnya. Kelihatan nggak teman-teman tulisannya? Kelihatan ya? Saya akan membacakan ketika kalian tidak kelihatan. Ini ada kata-kata begini latihanku 2 jam sehari. Lalu yang ini, saya juga bisa teknik flag. Ini, aku ingin tampil seperti dia. Yang ini kata-katanya, ini kehebatanku yang lain. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini ada pada halaman 187. Kalian bisa menggambarkan di kolom besar itu ya. Pada halaman 187. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar. Oh ya teman-teman, untuk tema berikutnya, yaitu tema 2, kelas 5, saya sudah menyediakan videonya. Ya, silahkan kalian lihat di channel saya. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.